Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Selamat memasuki hari baru Selasa 14 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Kita diingatkan bahwa teguran Tuhan harus selalu diterima dengan sepenuh hati. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Tuhan, terima kasih atas peringatanmu lewat Injilmu hari ini agar kami selalu menghormati, menghayati dan amalkan ajaranmu dalam hidup harian kami. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu setia dan menerima teguran-Mu dengan sepenuh hati. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah teguran Tuhan harus selalu diterima dengan sepenuh hati. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat. Kita bisa bayangkan raut muka Yesus di saat dia mengecam kota-kota itu. Kalau saja kita termasuk penduduk kota itu, kira-kira bagaimana perasaan kita saat itu? Apakah kita merasa takut? Apa kira-kira reaksi kita sesudah mendengar kecaman Yesus? Mungkin ada yang bertanya, apa yang alasan mendasar sampai Yesus mengecam kota-kota itu? Nama kota itu adalah Korazim dan Betsaida. Alasannya karena banyak penduduk kota ini melakukan perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Korupsi, perzinahan, pembunuhan, pencurian, dan mengagungkan kekayaan duniawi selalu saja terjadi di kota ini. Dengan sengaja Yesus mengadakan mujizat di kota ini agar mata mereka terbuka dan hati mereka pelan-pelan sadar akan kesalahan yang mereka buat dan bertobat. Tetapi kenyataannya mereka acuh tak acuh dan tidak peduli dengan ajaran Yesus. Seruhan untuk bertobat tidak punya arti untuk mereka. Mereka menyaksikan mujizat yang dibuat Yesus, tetapi keajaiban yang dibuat Yesus cuma terbatas pada indera penglihatan lahiriah. Mata hati mereka masih beku dan tertutup. Mujizat yang dibuat Yesus tidak menggerakkan hati iman mereka. Seruan pertobatan tidak masuk ke dalam telinga iman, sehingga perubahan pun tidak terjadi.
Sadar akan ketegaran hati mereka, Yesus ekspresikan kesedihannya akan nasib mereka. Kecaman Yesus bukan karena marah dan benci, tetapi karena dia merasa sedih akan penderitaan jiwa mereka. Yesus merasa prihatin akan kehidupan jiwa mereka. Dengan tegas dia katakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Seruan ini bersifat peringatan akan apa yang terjadi ke atas mereka yang mengingkari Tuhan. Yesus dengan sengaja, Yesus dengan segala cinta dan belas kasihnya menggerakkan hati mereka agar sadar akan apa yang mereka buat dan bertobat. Seruan Yesus pada hari ini juga ditujukan kepada kita. Sewaktu kita mendengar cerita pengalaman iman dari teman-teman kita, bagaimana mereka mengalami mujizat dalam hidup mereka, bagaimana mereka mengalami berkat Tuhan. Lalu bagaimana kira-kira tanggapan kita? Apakah kita turut merasa bahagia? Apakah kita juga merindukan pengalaman iman serupa dengan dalam hidup kita? Apakah pengalaman iman orang lain mengingatkan kita akan pengalaman iman kita sendiri? Sewaktu kita mendengar kecaman Tuhan kepada mereka yang acuh tak acuh akan ajaran Tuhan, apakah kecaman itu turut menggerakkan hati dan pikiran kita untuk mulai merubah tingkah laku dan bertobat? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berlomba-lomba membaca dan mendengarkan sabda Tuhan dan berusaha untuk selalu menjadikan pesan Injil sebagai inspirasi hidup harian kita. Kita berdoa semoga hati kita selalu sensitif akan sabda Tuhan. Dan kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.